Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2, tema 6. Di subtema 1, kebersamaan di rumah. Di pembelajaran 3 kali ini, kita akan belajar menceritakan kembali dongeng. Ini ada di halaman 27 sampai dengan 28 ya. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan banyak terima kasih. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya dulu, yaitu dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, adik-adik dapat menemukan isi dongeng. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 27 ya. Sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti sangat antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Nah, ini ada Siti dan saudara-saudaranya ya. Nah, ini ada Ali. Nah, kemudian ceritakan kembali dongeng fabel kecerdikan menumbuh kebaikan secara bergantian di depan kelas. Nah, adik-adik ingat ini di buku tema ini ada di halaman 17 ya adik-adik ya. Judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Nah, untuk tugas kali ini kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, Kak Rina sudah menuliskan pertanyaan di sini karena kita harus mencari jawabannya di sini ya. Nah, di sini. Oke, kita mulai untuk nomor 1. Ya, Kak Rina aktifkan penanya dulu ya seperti biasa. Oke, nomor 1 adalah mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Nah, nih ya. Ini kan ularnya lagi lapar ya adik-adik, kemudian tapi dia nggak punya makanan. Sedangkan tikus yang ada nggak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya ya. Nah, karena ini nih ya, jadi mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Karena ular iri melihat tikus makan dengan lahap, sementara ular kelaparan ya. Nah, adik-adik lihat di sini ada kata iri. Iri itu berarti kita menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, misalnya kayak ini, tikus punya makanan, sementara ular nggak punya, jadi dia lapar. Terus dia sebel. Ih, sebel gitu ngeliat tikus lagi makan, padahal dia sendiri nggak punya makanan. Ya, nah ini tidak boleh ya adik-adik. Ini adalah sikap yang tidak boleh kita miliki atas iri, rasa iri terhadap orang lain. Ya. Nah, nomor 2, tikus berbicara kepada ular. Jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah, nah nih ya, hei ular, berusaha dan bekerjalah ya. Jangan hanya berani mengancam. Nah, maksud berusaha dan bekerja ini maksudnya bukan seperti bekerja supaya mendapatkan uang ya, karena ini fabel. Fabel adalah dongeng dongeng yang pemainnya adalah binatang atau hewan. Jadi maksudnya ini bekerja karena kan yang lagi dibahas ini adalah makanan ya. Ular yang lapar lalu dia iri melihat tikus yang sedang makan. Jadi berusaha dan bekerjalah untuk mencari makan ya. Jadi tikus berbicara kepada ular. Jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah bekerja mencari makan. Lalu nomor 3, ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa. Nih ya, ada di sini nih jawabannya adik-adik. Nih, tunggu dulu ular ya, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita cuma berdua ya, tidak ada hewan lain. Kalau kau memakanku, maka kau akan sendiri. Ya. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri gitu ya, kata ular. Ya tentu. Nah, berarti di sini ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa hidup sendiri. Ya. Lalu nomor 4, ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Nah, ada di sini.
Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Nah, tikus pun memaafkan ular, ya. Nah, di sini jawabannya jadinya ya, tikus memaafkan sang ular. Yang kelima, setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Ya, ular dan tikus mencari makanan bersama, ya kan? Kan mereka sudah memaafkan, ya. Tikus sudah memaafkan, lalu mereka tersenyum bahagia dan akhirnya beranjak mencari makan bersama-sama. Ya, jadi setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Yaitu mencari makan bersama. Oke, itu dia pembelajaran kita untuk kali ini adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun materi yang diberikan. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!